Catatan utama tentang Yesus. Demam langsung turun begitu menyentuh tangan ibu mertua Peter. Demam tinggi langsung mereda. Mari kita lihat. Di sini ada sebuah bagian. Mari kita lihat sebentar. Yesus sampai di rumah Petrus. Melihat ibu mertua Petrus sedang demam tinggi. Berbaring di tempat tidur. Yesus sentuh tangannya. Demam tinggi langsung mereda. Dia bangkit dan melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyentuh setiap orang yang sakit demam, dan langsung sembuh. Baik, itu membuktikan Tuhan kita sangat berkuasa. Bapa memang melalui Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Bagi kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita dari surga. Saudara-saudari, kadang kita mengalami hambatan berat. Tampaknya ada beberapa alasan. Kuasa setan di surga menghalangi. Saat terhalang, kami segera berdoa. Tuhan ada di surga untuk kita. Bukan kuasa Tuhan yang melampaui kuasa iblis. Tuhan dan Bapa Surgawi kadang menguji kita. Menguji apakah iman kita kepada Tuhan sangat kuat. Iman yang kuat di surga membantu kita menegur iblis dengan kuasa. Kita bisa mengalahkan yang jahat. Ada satu kalimat yang bisa mengusir roh jahat. Pada malam hari, seseorang membawa banyak orang yang dikuasai roh jahat untuk menemui Yesus. Yesus hanya memakai satu kalimat untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan semua orang sakit. Ini menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Dia memikul penyakit kita, menanggung penderitaan kita, hanya dengan satu kata. Semua roh jahat diusir keluar. Satu kalimat mengusir semua roh jahat. Tuhan kita sangat berkuasa, meskipun kita diserang setan dengan hebat. Mungkin Tuhan sengaja membiarkan kita diserang setan. Tetapi Tuhan dengan satu perkataan menjauhkan roh jahat dan malaikat jatuh dari saudara Hiber. Dan juga menjauhkan semua anak-anak, meskipun kita menghadapi berbagai serangan. Iman kita kepada Tuhan tidak akan pernah menyerah. Mengapa kita bisa mengalahkan musuh? Ketika doa kita mengatasi musuh, Tuhan di surga membantu kita. Kita pasti bisa mengalahkan musuh. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab. Kadang Tuhan menguji iman kita. Dalam ujian, kita berkata, aku tidak akan membantumu dulu. Sementara diserang setan. Seperti Ayub diserang setan. Apakah kau percaya aku bisa menolongmu? Kita akan berkata, meskipun engkau izinkan setan membunuh kami tetap percaya pada MU. Wah, iman seperti ini menyenangkan Tuhan. Walaupun setan menyerang kami, menghancurkan kami tetap percaya kepada Tuhan. Tidak akan berubah. Kami berdoa di bumi, Tuhan bekerja di surga. Tuhan telah menyempurnakan segalanya bagi kami. Meski doa kami kadang belum terkabul. Iman kami pasti kuat dan besar. Kami tetap percaya Tuhan. Dengan hati seperti itu. Baik, kita lihat selanjutnya tentang orang yang mengikuti Yesus. Beberapa orang ingin mengikuti Tuhan. Namun, ajaran Tuhan, Yesus tidak punya tempat untuk tidur. Mari kita baca. Yesus melihat banyak orang mengelilinginya lalu menyuruh murid-muridnya menyeberang ke seberang. Seorang pemimpin datang mengikuti. Datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, kemanapun engkau pergi, aku akan mengikuti engkau. Yesus berkata, rubah punya lubang. Dan ikan di air punya lubang. Anak manusia tidak punya tempat untuk tidur. Kita tidak ada tempat untuk bantal. Kita harus mengikuti Tuhan. Ikuti Tuhan. Tidak ada tempat untuk bantal. Apakah kita akan miskin karena Tuhan? Kalau tak ada tempat bantal, tidak ikuti Tuhan? Sekarang Tuhan duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Ia punya kuasa dan kekuatan besar. Saat ini kita mengikuti Tuhan. Kita masih di dunia ini. Walau tidak ada tempat tidur. Meskipun mengikuti Tuhan, dianiaya dan dibunuh, kita tetap mengikutinya. Karena kita tahu hidup kita berasal dari Tuhan. Apapun jawaban Tuhan, kita berdoa. Seperti hari ini teraniaya. Kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya. Kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya. Walaupun nanti kita melakukan pekerjaan Bapa. Apapun serangan setan, kita tidak meragukan. Kuasa besar Tuhan. Kita tidak ragu dan berkata, saya percaya pada Tuhan. Kenapa tidak ada kuasa mengalahkan musuh? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Tapi masih belum ada kekuatan. Apakah kita akan meragukan kuasa Tuhan karena itu? Tidak, kita tidak meragukan. Sama sekali tidak ragu. Hanya Tuhan yang tahu apakah Dia mau menjawab doa kita. Mau atau tidak mengabulkannya. Dalam kehendak Tuhan. Tidak langsung dijawab. Justru untuk menguji kesetiaan kita. Tuhan tidak langsung membantu Yakub mengalahkan malaikat. Membiarkan Yakub terus bergumul. Bergumul sampai malam. Tuhan membantu Yakub mengalahkan malaikat. Apakah Yakub meragukan Tuhan karena tidak langsung menang? Segera menang atas malaikat. Tidak, Yakub tidak meragukan Tuhan. Kita juga tidak akan meragukan Tuhan walaupun bagaimana setan menyerang kita dan kapan Tuhan menjawab doa? Kita tidak akan ragu pada kuasa Tuhan. Kami tetap mengikuti Tuhan. Meskipun mengikut Tuhan tanpa bantal. Kita tetap mengikuti Tuhan. Meskipun dibunuh saat mengikut Tuhan. Tetap ikuti Tuhan. Walaupun mengikuti Tuhan. Kita tetap setia meski dibakar api. Kita tetap percaya Tuhan.
Kita percaya sepenuhnya pada Tuhan. Semoga kemuliaan bagi Tuhan. Amin.